awal mengenai persaudaraan suku-suku di Nusantara ini adalah sebuah kajian budaya dan sejarah yang berasal dari berbagai sumber dan literatur, dan tentunya juga bertujuan kembali mendekatkan hubungan antar suku di Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ratusan suku, di mana sesungguhnya suku-suku yang hidup di wilayah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah berasal dari satu rahim dan rumpun yang sama. Untuk kali ini, kami akan mencoba menjelaskan hubungan persaudaraan antara suku Dayak dan Madura yang hari ini kita lihat berasal dari pulau yang berbeda. Namun, dalam pembahasan yang bersifat kajian serta wacana budaya ini, kami juga tidak menutup ruang diskusi dari para penggemar atau subscriber Kayong TV. Sebab partisipasi, kritik, serta saran Anda adalah semangat bagi kami untuk tetap terus berkarya dan memperbaiki buah karya-karya kami berikutnya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, salam budaya, dan selamat menyaksikan. Dalam pembahasan persaudaraan suku Dayak dan Madura ini, kita berangkat dari satu manuskrip yang ditulis oleh penulis Eropa pada tahun 1894 Masehi dengan judul Hikayat Tanah Hindia. Tanah Hindia dalam hal ini merujuk pada penamaan Kepulauan Indonesia pada masa itu, yang disebut sebagai Tanah Hindia oleh orang-orang Eropa. Pada pasal pertama dalam hikayat tersebut disebutkan bahwa di dalam pulau-pulau di Hindia didiami oleh satu bangsa yang disebut sebagai bangsa Melayu, kecuali hanya tanah Papua dan sekitarnya yang diduduki oleh bangsa Papua. Demikianlah catatan manuskrip itu. Dilanjutkan kembali dalam bait-bait berikutnya bahwa pulau-pulau kecil di benua Australia, Madagaskar dan sekitarnya didiami oleh bangsa Melayu, yang menyatakan mereka bangsa Melayu adalah warna rambut, rupa mukanya, dan beberapa sifat yang sama. Bahasa dari bangsa itu pun juga sama asalnya, yang berasal dari satu rumpun. Namun, walaupun mereka satu bangsa, juga memiliki adat dan kepandaian yang berbeda-beda. Demikian tutup bait ketiga pada pasal pertama manuskrip tersebut. Pada bait berikutnya, dalam buku itu menjelaskan bagaimana proses diaspora dan pembauran yang menghasilkan budaya serta adat yang berbeda-beda antar suku di Nusantara pada masa itu. Mereka menyebut hal tersebut karena memahami bahwa suku-suku yang ada di Nusantara pada masa itu berasal dari satu rumpun dan ras yang sama. Adapun bahasa, adat istiadat dan budayanya yang berbeda tercipta karena proses ruang dan waktu yang cukup lama, yakni ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Menurut Johann Friedrich Blumenbach yang merupakan seorang dokter antropolog dan ahli biologi asal Jerman, ia adalah seorang yang mempelajari manusia sebagai aspek sejarah menggunakan anatomi komparatif untuk mengklasifikasi ras manusia menjadi 5, di antaranya ialah: yang pertama, ras Kaukasoid atau kulit putih, di antaranya seperti yang mendiami kawasan Eropa Utara, Eropa Tengah, Eropa Timur, serta bagian Afrika. Yang kedua ialah ras Mongoloid atau kulit kuning, seperti yang mendiami kawasan Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur, serta sebagian Amerika. Yang ketiga, ras Negroid atau kulit hitam, yaitu ras yang mendiami kawasan benua Afrika dan Papua. Yang keempat ialah ras Amerika atau kulit merah seperti suku Indian. Yang kelima, ras Melayu atau kulit sawo matang yang mendiami kawasan Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hari ini kita melihat suku Dayak dan Madura seakan-akan berbeda asal-usul dan nenek moyangnya. Padahal jika kita melihat jauh ke belakang, dalam rentang waktu ratusan tahun bahkan ribuan serta puluhan ribuan tahun yang lalu, kedua suku ini berasal dari rumpun yang sama.
Jika diartikan saat ini bahwa suku Madura dan Dayak sejatinya adalah sebuah keluarga yang lama terpisah dan kembali bertemu dalam keadaan yang berbeda secara adat, suku, dan budaya. Ada sebuah teori sejarah bahwa perpindahan bangsa-bangsa pada masa lalu secara besar-besaran dari Asia Tenggara terjadi pada kurun waktu yang panjang, antara 4.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi. Kejadian ini antara lain berasal dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan di daratan Cina dan karena kepesatan perkembangan kebudayaannya. Mereka kemudian meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Kawasan yang langsung terkena dampaknya adalah wilayah Tibet atau yang merupakan tanah leluhur bangsa Burma dan daerah Yunnan yang semula dihuni oleh orang Thai dan Vietnam. Akibat dari mengalirnya kedatangan bangsa Cina tersebut, maka bangsa-bangsa Burma, Thai, dan Vietnam terpaksa menyingkir lebih ke arah selatan. Hingga akhirnya perpindahan mereka lalu melahirkan cikal bakal bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai, hingga sebagian dari mereka melakukan perpindahan ke daerah pantai. Namun tidak sedikit di antara mereka yang terus ke arah selatan, mengarungi laut ataupun melewati semenanjung kemudian menyeberangi selat hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara. Proses perpindahan melintasi lautan tersebut tidak berlangsung sekaligus. Kebanyakan dari mereka berangkat secara bergelombang, kelompok demi kelompok dalam kurun waktu kurang lebih 2.000 tahun. Karena tidak bersamaan meninggalkan tanah asalnya, maka kelompok-kelompok tersebut tiba di tempat yang berlainan di Pulau Nusantara pada masa itu, seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Madura, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Walau pada mulanya mereka adalah serumpun bangsa dan bahasanya, lama-kelamaan pemisahan geografis menyebabkan terjadinya perbedaan yang makin membesar. Pembauran dengan kelompok-kelompok berbeda atau bangsa Deutero Melayu yang datang belakangan ternyata mempertajam perbedaan karena pemisahan itu. Setelah beberapa abad berlalu, maka terbentuklah suku-suku bangsa yang beragam di Pulau Nusantara. Seperti yang kita lihat sekarang ini ada di sebuah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Namun demikian, masih dapat disaksikan adanya persamaan mendasar di antara mereka, yang disebut sebagai suku yang berbeda namun dari rumpun yang sama. Misalnya, kesamaan dalam menamakan benda-benda umum seperti padi, pandan, ubi, udang, hujan, batu, dan lain-lain. Jika dalam model penyebutan nama seseorang, biasanya berdasarkan diambil dari nama anak sulungnya. Kesamaan substansi juga dapat dijumpai dengan penggunaan kata bantu yang sama seperti ekor, batang, lembar, dan buah. Hal ini biasa digunakan mereka dalam menghitung sesuatu. Kemudian mereka memiliki kesamaan dan kesukaannya dalam mengkonsumsi ikan kering yang diasinkan dan dibusukkan, seperti terasi atau belacan, petis, ataupun makanan yang ditapaikan. Begitu pula warna kulit, bentuk muka, perawakan badan, serta sifat fisik dan tubuh lainnya. Memang menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara dengan suku-suku yang berbeda itu berasal dari rumpun bangsa yang sama. Pada sebuah kesempatan, pakar sejarah dan antropologi Indonesia dari Australia National University, Profesor James Fox memberikan kuliah umum di kampus UI dan berbicara mengenai migrasi menuju Nusantara atau Indonesia dan percampuran genetisnya. Menurutnya, migrasi bangsa Austronesia di Nusantara ini merupakan migrasi terakhir yang meninggalkan Taiwan. Melalui jalur utara, migrasi Austronesia melewati Filipina sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Pada periode waktu yang berbeda, terdapat beberapa gelombang migrasi genus Homo yang lebih dulu lewat ataupun mendiami wilayah Indonesia. Salah satu buktinya adalah ditemukannya keturunan genetis di populasi Papua, Melanesia, dan Flores. Meskipun hanya berkadar 1-2%, namun bukti ini dapat menunjukkan bahwa sebelum kedatangan manusia modern, terdapat penghuni yang telah menempati Indonesia lebih dulu. Bangsa Austronesia yang dimaksud oleh Profesor James Fox adalah berbagai suku bangsa di Asia.
Oseania, dan Afrika yang memakai bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia atau kadang disebut bahasa kepulauan adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia termasuk di Indonesia. Dari kajian di atas bahwa di balik perbedaan identitas antara Dayak dan Madura, dapat ditemukan pula persamaan pada beberapa unsur berdasarkan asal-usul di masa ribuan tahun yang lalu. Kedua identitas itu tumbuh di ruang yang berbeda, namun tetap dari rumpun dan asal-usul yang sama. Jika dikembalikan pada kepercayaan agama, yang umum adalah bahwa semua manusia tetap berasal dari Adam dan Hawa. Proses selanjutnya memperlihatkan penerimaan dan penggunaan identitas budaya menjadi bahan untuk membangun sebuah identitas atau kelompok. Pada mulanya, jika kita melihat dari berbagai catatan Eropa, identitas Dayak digunakan dan dipopulerkan oleh mereka. Pada mulanya, orang-orang Dayak sendiri tidak memakai istilah tersebut, namun lebih pada pemakaian nama tempat yang didiami. Hal ini seperti dalam catatan Von de Waal yang membagi subsuku Dayak secara umum yang berasal dari beberapa tempat, seperti orang bukit, orang bumi, Mangkalang, dan lain sebagainya. Dari mereka jugalah identitas suku Dayak terbentuk. Seiring perjalanan waktu, kedua identitas itu dipakai oleh dan untuk kedua kelompok yang berbeda. Masing-masing memperkuat identitasnya dengan perubahan-perubahan tertentu pada unsur-unsur budaya yang sudah ada. Identitas budaya Dayak dan Madura mengalir hingga saat ini dan cenderung ke arah yang berlawanan dan makin memperlebar jarak di antara keduanya karena berbagai faktor dan latar belakang yang sebenarnya baru saja terjadi di abad 21 ini. Jika saat ini banyak perbedaan di antara mereka, tentunya kita juga mesti bijaksana melihat berbagai persamaan yang juga ada di antara mereka. Barangkali hal ini bisa menyadarkan dan membuat kita lalu tersenyum tatkala menyadari bahwa semua suku yang ada di Nusantara ini ternyata adalah saudara. Demikianlah pembahasan kami kali ini mengenai asal-usul suku-suku di Nusantara yang berasal dari rumpun yang sama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.